Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul apa yang membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang benar, atau sebaliknya memiliki kesamaan atau tidak ada perbedaannya. Langsung saja saya ini lagi bersama dengan teman saya yang akan memberikan kita sebuah pencerahan menurut yang dia pahami dalam kehidupan sehari-hari. Apakah berbuat baik dan berbuat benar itu memiliki perbedaan atau tidak? Oke, langsung saja kepada Karinka, silakan. Halo everyone, aku Ripka, aku satu kelas sama Swarlin dan kita ada di semester 4. Oke. Kalau menurut aku, kembali lagi sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku perlu menjelaskan bahwa pendapat, opini, dan penjelasan yang akan aku jelaskan itu adalah hanya apa yang aku pikirkan, apa yang aku terapkan, dan apa yang aku pahami. Yang dialami juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang aku alami juga dalam kehidupan Lebih sehari-hari. spesifik gitu ya. Jadi ini enggak, wah materinya salah atau jawabannya salah, enggak. Itu kembali lagi kepada penonton. Penonton mau membenarkan pernyataan kami atau tidak, mau setuju dengan pernyataan kami atau tidak, tapi ini hanya ya just fun, oke? Perbuatan baik atau perbuatan benar itu sebenarnya sama-sama suatu hal yang positif, baik dan benar. Kalau bisa kita harus, menurut aku sih, kalau kita harus bisa berbuat yang kedua-duanya, bisa berbuat baik dan bisa berbuat benar. Tapi kembali lagi, mana sih yang harus kita pilih dan apakah sebenarnya perbuatan baik dan perbuatan benar itu beda gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi, ada perbuatan yang baik tapi belum tentu benar. Dan ada juga perbuatan yang benar dianggap belum tentu baik. Nah, misalnya nih kayak tadi kan udah dijelasin, misalnya kita ketemu dengan penjahat. Nah, penjahat ini misalnya dia mencuri ayam orang atau mencuri barang orang, tiba-tiba diserbu lah, wih maling gitu kan. Dia dikejar. Kalau sampai seandainya pencuri ini didapati oleh warga yang ngamuk, dia bisa dibunuh nih misalnya. Kira-kira seperti itulah analoginya kan. Mungkin aja kalau misalnya kita ketemu dengan dia, kita sembunyikan dia bisa selamat. Tapi kita menyembunyikan penjahat itu kan termasuk suatu kejahatan nggak sih? Dalam hukum berarti kita mendukung kejahatannya dia dong, gitu kan. Tapi satu sisi juga kalau kita tidak menyembunyikan dia, kita membahayakan nyawanya dia gitu. Itulah menurut aku, itulah yang dinamakan dengan perbuatan baik tapi tidak benar. Dan menurut aku pribadi, hal-hal itu bisa aja kita lakukan gitu. Kalau aku sih, kalau aku ada di posisi orang yang bertemu dengan penjahat itu, mungkin langkah pertama yang aku lakukan adalah menyembunyikan dia. Karena bergantung dengan nyawa kan, karena juga satu nyawa itu sangat berharga bukan di hadapan Tuhan. Ya even dia penjahat, ya bisa aja kan kalau misalnya dia ditatar lagi, dia bisa berubah gitu. Jadi kalau aku ada di posisi itu, aku akan menyembunyikan penjahat itu. Apakah yang aku lakukan itu benar? Itu belum tentu benar. Tapi untuk case itu menurut aku adalah perbuatan yang baik. Karena aku melindungi nyawanya dia gitu kan. Itu sih. Terus bagaimana selanjutnya kalau misalnya seperti itu ya? Udah setelah masanya pergi atau gimana ya kita datangi orang yang dia curi barangnya, kita kembalikan atau bagaimana, itu bisa dipikirkan setelah langkah penyelamatan nyawa ini gitu. Dan untuk kasus yang nih tadi kan udah baik tapi belum tentu benar. Nah sekarang aku mau jelasin tentang yang benar belum tentu baik. Nah kalau boleh nggak sih bawa sekolah? Boleh. Anak-anak sekolah boleh ya. Kalau di STT Kumene, buat penonton semua, ada peraturan yang namanya peraturan dilarang pacaran. Nah, dilarang pacaran ini kan kayak, apalagi bagi kita ya kaum muda, itu kan kayak satu aturan yang sangat sulit. Menentang sekali dengan gairah-gairah anak muda kan. Ya anak muda gimana sih guys, misalnya kayak pengen pacaran, orang lain pengen gimana-gimana, kita juga pengen gitu kan. Nah jadi apakah aturan dilarang berpacaran itu benar? Iya benar, tapi ada tapinya.
bagi kita belum tentu itu baik. Karena kita sebagai mahasiswa kadang berpandangan begini, apaan sih nggak boleh pacaran, kan masih muda. Apaan sih nggak boleh pacaran, kan kalau pacaran pun kan nggak ngelakuin apa-apa, cuma ya udah ketemu gitu-gitu doang. Nah itu bagi kita sangat mengganggu kita, membuat kita tidak fleksibel. Tapi itu adalah yang benar. Kalau misalnya ya bisa aja sih kan awalnya pacaran baik-baik, tapi lama-lama kan iblis ada gitu kan. Ada iblis, ada kuasa kegelapan kan. Jadi peraturan seperti dilarang pacaran ini sebenarnya peraturan yang benar dan baik. Tapi bagi kita penerimanya itu kayak seakan-akan nggak baik, menentang kita, menghambat kita, menyusahkan perasaan kita. Jadi kalau aku seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kita harus jeli melihat masalah dan kita harus jeli untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti kasus yang menyelamatkan penjahat tadi, seperti dilarang pacaran tadi, kita harus punya gimana ya? Kita harus punya pengetahuan rohani yang kuat untuk melihat bagaimana perbuatan yang baik tapi benar, perbuatan yang benar dan sekaligus baik. Ada nggak sih perbuatan yang baik dan benar? Ada, ya itu tadi. Misalnya dengarkan firman itu benar dan baik. Terus dengar-dengaran, rajin ke kampus, rajin belajar, itu baik buat masa depan kita dan itu juga benar di hadapan Tuhan. Oke, berarti ya kembali lagi kepada ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu peristiwa, kembali lagi keputusan kita dan itu menjadi pilihan kita. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Kak tadi mengatakan bahwa dalam situasi tertentu kita harus banyak pengetahuan rohaninya. Nah, terkait dengan kasus menyelamatkan orang, misalkan kita diperhadapkan dengan permasalahan orang jahat yang mau dibunuh karena kesalahan. Nah, itu dosa nggak kalau kita menyelamatkan dia? Sulit ya jawabannya, tapi mohon pengertian penonton yang menonton. Ini sekali lagi bukan jawaban yang fix benar karena itu bersifat subjektif. Iya, ini subjektif. Maaf, maksud aku subjektif karena kembali kami masih mahasiswa dan ini hanya premis kami. Ini hanya pendapat kami. Kalau aku nggak dosa, menurut aku ya, menurut aku karena gimana ya? Karena kita menyelamatkan nyawa. Aku pribadi, kalau aku diposisikan seperti itu, mungkin aku ya udah aku langsung selamatin aja. Aku nggak pikir itu dosa atau gimana. Karena aku juga berpikir seperti ini. Mungkin dia mencuri karena dia butuh. Mungkin dia mencuri karena dia sedang ada masalah. Mungkin dia mencuri karena apa? Segala macam. Tapi yang paling penting adalah bagi aku untuk menyelamatkan nyawanya dia. Nyawanya dia dulu. Seperti ada kan kisah Alkitab yang disembunyikan di loteng tuh. Itu kan apakah itu pure berdosa? Enggak menurut aku karena nyawa orang itu berharga gitu. Kairos juga sering ajarkan bahwa satu nyawa orang ini harganya lebih dari dunia ini gitu kan. Jadi kalau menurut aku apakah itu dosa atau tidak, menurut aku pribadi itu tidak dosa. Tetapi dengan ada lanjutannya lagi, setelah kita menyelamatkan dia, kita harus menyelesaikan masalah itu. Jangan kita udah sembunyikan, biarin aja, lepas dia, bodo amat mau kemana, enggak. Tapi aku akan bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Aku tanya dia kenapa dia mencuri, ataupun misalnya kita menyembunyikan pembunuh, kenapa dia membunuh, gitu. Lebih berat lagi kalau kasusnya membunuh sih, karena nyawa bayar nyawa kan. Jadi aku akan tanya dia dulu, kenapa kamu membunuh dia, gitu. Baru kalau misalnya dia benar-benar menurutku dia patut dihukum, aku akan serahkan dia ke pihak yang berwajib. Gitu sih. Oke guys, kita sudah mendengarkan tadi terlalu panjang dan memang panjang luar biasa sekali penjelasannya yang mengenai perbuatan baik dan benar. Oke, pada akhir video kita akan meminta satu close statement bagi kepada Kak Rifka untuk ini ya, sebagai motivasi atau pesan ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi tersebut gitu, agar yang kita lakukan itu baik dan benar gitu ya. Oke, kalau aku di akhir video ini teman-teman aku mau
mengutip perkataan Cifani yang dikutip oleh Kak Eras. Gimana kita mau membenci orang lain, gimana kita nggak mau menyelamatkan orang lain, gimana kita nggak mau menolong orang lain, gimana kita nggak mau mengasihi orang lain, sedangkan Tuhan yang selalu disakiti kita sendiri masih menyayangi dia. Jadi dalam ya. Jadi dia sejahat apapun dia, seburuk apapun latar belakang orang, untuk menolong orang itu kita nggak perlu pertimbangan panjang. Yang penting kita tolong dia, kita selamatkan jiwanya, kita arahkan dia kepada langit baru, bumi baru. Haleluya. Oke guys. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya ya menjadi berkat lah ya. Menjadi berkat, ya, pasti. refreshing buat teman-teman semua. Buat kalian yang masih di daerah, siapa tahu ada yang nonton, bisa menambah pengetahuan kalian. Amin. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.